Nah, jadi kita sudah memastikan ya student X bahwa di total price-nya kita menggunakan sebuah format dengan dalam bentuk currency. Nah, kemudian di sini kita harus memastikan gimana caranya biar get product sini yang sudah kita panggil datanya itu bisa kita masukin ke dalam card product sini gitu ya. Berarti kalau mau dimasukin kita perlu nih untuk mengubah nilai products yang awalnya use state-nya array kosong. Nah, kita panggil untuk pengganti atau perubahnya gitu ya. Function perubahannya yaitu set products. Berarti di console log ini kita jangan tampilkan di console lagi, tetapi kita langsung masukin ke dalam variable products gitu ya melalui pengubahnya yaitu set products. Di sini kita tinggal masukin aja nama variable untuk mendapatkan data atau respon data tadi gitu ya, set products data. Dan kita pastikan di sini useref ini udah ke import, jadi coba hapus, lalu kalau ada rekomendasi kita klik aja. Nah, otomatis nanti di sini akan mengimport userefnya. Oke, ketika coba kita lihat di browser hasilnya, oke, ini udah nggak ada errornya lagi. Coba lakukan inspect, kenapa belum ada? Nah, kita coba inspect nih student X. Oke, kita load aja datanya. Ini kelihatan ya, get error name not resolved. Nah, artinya coba student X buka untuk get datanya. Kita coba buka di sini. Kita lihat nih student X di sini emang ada data produk, namun key-nya beda ya, ID-nya tetap sama, masih ID, berarti masih aman. Tapi nama produk itu dia title. Kemudian di sini key-nya ada price, di sini ada description, kategori, image, dan juga ada data rating nih. Nah, hal ini harus kita samakan untuk pemanggilan di produk kita. Jadi kalau misalnya di sebelumnya kita buatnya key-nya itu ID, nah untuk title itu kita buatnya jadi name, kemudian untuk gambarnya image, description, dan price. Nah, tetapi tadi di dalam datanya si Vector itu dibuat bahwa key-nya itu untuk judul itu title, jadi bukan name ya. Nah, kita perlu samakan dulu key-nya sehingga tidak terjadi nantinya error yang error name not resolved ini. Jadi key namanya itu error ya student X. Jadi itu kita perbaiki dulu. Jadi kita bisa kembali ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, jadi kita bisa lihat kalau untuk ID masih sama ya, di Vector juga pakai ID, untuk gambar pakainya namanya image, kemudian description-nya juga description, price juga masih sama. Nah, bedanya tadi nih title card yang dia awalnya kita buat name, tapi di Vector pakainya key title gitu ya. Jadi kita rubah nih title. Kemudian kalau sudah, kita bisa lihat di browser. Oke, sudah tampil ya student X untuk card dari produknya. Nah, seperti ini. Jadi udah tampil nih data-data dari yang kita dapatkan Vector API tersebut. Nah, jadi kita sudah berhasil ya student X menerapkan semua data produk yang kita panggil di dalam card produk kita. Namun di sini masih error ya ketika kita add to chart. Nah, ini masih ada data yang mana di sini total referensinya masih nggak sama nih student X, masih belum ada total belanjaannya gitu ya. Artinya di sini kalau kita coba lakukan inspect masih ada error tuh student X. Jadi kita perlu modifikasi hal tersebut, dan juga kita perlu nih ketika kita load lagi itu data produknya hilang nih student X, nggak ada. Nah, kita perlu mengatasi hal tersebut. Jadi kenapa data ini sebenarnya hilang? Karena ketika kita refresh maka browser kita itu akan mengeload data API ya, yang mana kita harus buat kondisi nih. Kelihatan ya student X agak lama tertampil, baru tampil data produknya. Jadi kita harus buat kondisi data produk ini ditampilkan ketika data itu sudah di-load oleh si server kita gitu ya ke dalam halaman produk. Jadi kita belum buat kondisi, karena di codingan kita itu dia langsung mappingkan aja panggil data products. Jadi kalau yang tadi kondisinya misalnya mungkin jaringan kita lemah gitu ya, nah itu ngeload datanya lama banget dan halaman pages kita produknya itu kosong gitu. Kita nggak mau hal tersebut terjadi. Jadi kita mau buat kondisi card produk ini akan tampil ketika data produk itu sudah di load gitu ya, sudah ada datanya di dalam state kita. Jadi kalau gitu kita tinggal tambahkan saja nih products dot length lebih dari 0.
baru kita kasih keyword dan. Jadi data card product ini hanya akan ditampilkan ketika udah ada data di state product, yang mana kalau lebih dari 0 berarti datanya ada ya, baru dia akan mengarraykan mapping array-nya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya lakukan refresh di browser, hal-hal tadi itu bisa teratasi ya Student X. Jadi kalau misalnya di refresh, nah itu udah langsung teratasi dan datanya loadnya jadi cepat juga, seperti itu. Nah kemudian kita mau buat kondisi nih, gimana caranya kalau kita add to chart. Nah kalau kita refresh nantinya data di keranjang ini nggak hilang nih. Kalau kan sekarang ini kan kita tambahkan data di keranjang, tapi kalau kita refresh nih hilang tuh data keranjang, padahal kita udah masukin ya data dari produk ini gitu. Nah kita mau buat supaya nggak hilang, berarti kita perlu modifikasi lagi di bagian kode program kita di halaman produknya. Supaya datanya nggak hilang, berarti kita harus menyimpan data produk tadi. Nah, agar datanya itu tidak hilang, maka kita perlu menyimpan data products ke dalam local storage kita atau penyimpanan atau database sementara kita ya. Karena data yang disimpan di local storage itu nggak akan hilang kecuali kalau kita berganti ke browser lain tuh Student X. Selama kita masih menggunakan browser yang sama, kalau datanya masih ada di local storage, maka data tersebut nggak akan hilang gitu ya. Jadi kalau biar dia nggak mau hilang keranjangnya, maka kita harus simpan dahulu di local storage. Nah untuk itu berarti kita harus buat kondisinya di dalam kode program kita. Nah jadi gimana caranya supaya datanya itu ketika halaman di load, kalau ada di local storage datanya langsung muncul, berarti kita harus buatnya di dalam use effect ya. Berarti kita tambahkan lagi di sini untuk use effect. Use effect, kemudian kita bisa tambahkan dalam kurung, kemudian kita isi dengan kosong aja seperti ini, baru jangan lupa tanda kurung awalnya. Nah kemudian kita perlu sebuah variabel untuk memasukkan data di dalam keranjang itu ke local storage kita. Berarti kita pakai pengubahnya set chart ya, kita masukin ke dalam state chart nantinya. Berarti kita panggil set chart dalam kurung. Nah ini berarti kita ambil data yang ada di JSON dimasukkan ke dalam local storage. Nah biasanya kan kita memasukkan data ke dalam local storage itu tinggal panggil local storage aja langsung ya Student X. Tetapi data JSON itu dia harus diparsingkan biar datanya sesuai dan dimasukkan ke dalam local storage. Sehingga kita nggak bisa langsung manggil local storage-nya. Nah kita harus panggilnya melalui JSON-nya gitu ya. Berarti JSON parse, berarti ini artinya mengubah data yang ada di JSON diubah dan dimasukkan ke dalam local storage dan sesuai dengan tipe data di local storage gitu ya. Parse, baru dalam kurung apa yang mau diparsing atau apa yang mau dirubah, nah itu yaitu local storage-nya. Local storage dot get item, dalam kurungnya kita panggil, misalnya kita mau buat dapetin data di local storage, nama datanya misalnya chart ya. Kalau kemarin login register, nah kalau sekarang chart gitu ya. Oke, ini ubah kalau misalnya ada datanya di dalam local storage, jadi get item. Kalau ada data chart di dalam local storage, maka ubah data tersebut, parsingkan ke dalam format JSON gitu ya. Nah kalau nggak ada, berarti kita perlu buat kondisinya lagi. Di dalam kurung ini itu kita buat tanda seperti ini. Nah itu buat kondisi lainnya, kalau nggak ada ya udah tampilkan data kosong gitu ya. Kalau nggak ada datanya di dalam local storage kita, ya udah tampilkan data array kosong. Nah artinya kalau dia datanya nggak ada, arraynya kosong, maka nanti current yang ini itu akan dijalankan gitu ya, kondisi if yang else-nya, bagian else-nya. Lalu jangan lupa dibuat biar ini nggak di looping berkali-kali, kita buat dalam sebuah array kosong. Use effect-nya. Nah kemudian kita buat lagi nih untuk kondisi gimana caranya supaya
data di dalam chart itu ketika kita klik button add to chart, datanya bisa masuk ke database. Kalau ini kan function untuk ngedapetin datanya ya. Jadi kalau misalnya pertama kali di load, dia akan ngecek dulu ada nggak data yang dengan key-nya chart itu di dalam database. Kalau ada, maka kita tampilkan. Nah, ini fungsi untuk mempertahankan datanya ya. Tapi kita belum nih membuat fungsi untuk memasukkan datanya ke dalam local storage. Berarti kita butuh sebuah use effect karena datanya bisa berubah kapan saja ya. Berarti kita pakainya use effect. Kita buat lagi use effect. Kemudian di sini kita buat kondisi, cek dulu apakah data chart udah ada di dalam local storage atau belum ada gitu ya. Kita buat kondisi if, berarti ada nggak data products-nya, berarti kita cek dulu products dot length lebih dari 0 dan juga ada data chart dot length lebih dari 0. Berarti ini memberikan kondisi jika kalau misalnya udah ada nih data products yang udah berhasil di load oleh API, nah kemudian ada data chart di dalam local storage kita kayak gitu ya, maka kita akan buat aksinya apa gitu. Misalnya kita mau mempertahankan data, kalau misalnya ada data produk tersebut di dalam keranjang, maka tambahkan kuantitinya yang kayak kemarin ya. Jadi kita tinggal buat sebuah variabel penjumlahan, misalnya kita kasih nama konsum sama dengan cart. Nah, kita pakai function untuk menjumlahkan itu namanya reduce nih. Reduce baru kita buat di dalamnya kita butuh 2 parameter untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, misalnya namanya accumulation ya, ACC. Nah, kemudian nama item yang mau dijumlahkan gitu. Seperti ini. Baru, nah ini kita kasih raw function, kita tuliskan, kita panggil, disesuaikan data products yang ada di dalam JSON kita atau yang ada di dalam variable products itu disamakan dengan data products yang ada di dalam cart kita, keranjang belanja kita. Berarti kita butuh sebuah variabel baru yaitu products misalnya untuk menangkap data-data products. Produknya satu aja nggak pakai S. Nah, ini produk satu itu diambil dari products, jadi dicari data products yang ada di API kita, products titik find. Nah, ini kita cocokkan data yang ada di dalam produk sama data di dalam keranjang gitu ya. Berarti kita buat misalnya inisialnya adalah produk, baru kita buat sama dengan tanda raw functionnya, kemudian kita disamakan, cocokkan dulu product ID. Jadi yang ada di keranjang product ID itu sama nggak sama yang ada di data produk kita, item ID gitu ya. Nah, kemudian kalau datanya sesuai dan juga cocok, maka kita return, baru kita penjumlahannya itu kita buat, panggil variabel ACC-nya, kemudian sama dengan, berarti kita langsung aja karena ini variabel penambahan, maka langsung akumulasi aja. Akumulasi ditambah, kita kemana caranya untuk mendapatkan variabel tersebut untuk di-set di dalam total harga kita ya. Berarti variabel untuk mengakumulasikan total harga dari harga price dikali quantity ya student X. Jadi product.price dikali dengan kuantitinya dari mana? Kuantitinya itu kan nggak ada ya di dalam JSON products-nya, nggak ada KTY ya tadi, tapi quantity itu ada di dalam keranjang belanja kita, yaitu di dalam cart. Berarti kita panggilnya melalui variabel item nih, dikali item.kty, kita panggil untuk di dalam keranjang belanjanya itu ada KTY gitu ya. Seperti ini. Baru di sini jangan lupa kita butuh satu parameter lagi. Jadi di sebelum tanda kurung kurawal itu ditambahkan lagi itu 0. Nah, ini memberitahu bahwa kalau misalkan dia itu ada data products-nya, kemudian ada datanya di keranjang, kemudian udah dicocokkan nih ada data yang sesuai, dan misalnya nih
ada datanya itu di keranjang kita sudah ada gitu ya, udah ada kuantitinya 1 misalnya. Ada produknya tas belanja wanita misalkan saja ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan add to cart lagi, maka dia akan menjalankan return ini, dia akumulasikan lagi, price-nya dikalikan lagi, kuantitinya dikalikan lagi karena bertambah, baru menghasilkan nantinya kita set di dalam set total price ini, nilai dari sum ini. Tetapi kalau misalnya data tersebut belum ada di dalam keranjang kita, berarti return total atau data keranjangnya itu belum ada gitu ya, nggak ada data keranjang, maka dia akan menampilkan angka 0. Jadi total belanjaannya otomatis 0 gitu, seperti itu. Makanya dibuat di sini sebuah lagi angka yaitu koma 0 ya di dalam kondisi if-nya. Nah, jika sudah, kita buat kondisi lainnya. Tetapi sebelum kita masuk ke kondisi lainnya, nah kita buat dulu di dalam if ini kan dijalankan di dalam if ya, masih student X. Jadi kita buat lagi di sini set total price. Jadi kita setkan nilai dari total price itu sama dengan sum. Nah, nilai dari variabel sum yang kita buat di sini. Kita rapikan sedikit. Oke, nah baru kita masukkan data tersebut ke dalam local storage kita. Berarti kita tinggal masukin aja local storage dot set item. Nah, baru kita buat misalnya mau nama key-nya apa. Nah, tadi kita tangkapnya namanya chart ya. Berarti di sini kita buat juga local storage set itemnya chart. Kemudian value-nya apa? Nah, itu diambil dari JSON. Kita ubah ke dalam format local storage JSON parse atau ke dalam langsung stringnya ya. Di dalam local storage itu kan tipenya string ya. Stringify berarti dia ngeubah data dari JSON ke dalam bentuk string. Itu diambil dari state-nya si chart ya. Nilai dari value si chart ini yang sudah dilakukan operasi penambahan. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan di use effect ya, biar nggak dijalankan terus-menerus. Kita tambahkan sebuah dependensi. Nah, kita pakai 2 dependensi, berarti yang berubah adalah chart, pasti berubah ya. Kalau misalnya data add to chart ditambahkan add to chartnya, maka data chart akan berubah. Nah, kemudian selain data chart yang berubah, juga ada perubahan di data produk nih student X. Maka kita tambahkan dependensi kedua, yaitu sesuai dengan perubahan si products-nya. Products yang ini ya, berarti products-nya bisa berubah dan juga chart-nya akan berubah. Jadi use effect ini akan dijalankan ketika perubahan si chart dan products ini terjadi akibat dari add to chart tadi, penambahan data di dalam keranjang kita. Nah, jika sudah seperti ini, harusnya ini datanya sudah bisa ditampilkan di the browser kita. Kita coba pergi ke browser, kita refresh dulu ya, kita coba cek. Oke, nggak ada error di konsol. Nah, ketika saya add to chart, nah coba kita klik inspect di dalam application kita lihat. Nah, ini udah ada nih data chartnya, yaitu dia hanya menyimpan ID dan juga KTY nih, sesuai dengan yang kita deklarasikan di dalam variabel chartnya. Nih handle add to chart, dia hanya menyimpan item yaitu ID dan juga kuantitinya saja nih student X nih, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi nih, misalnya si ini ada kuantitinya 1 ya. Kemudian kalau kita add to chart lagi, nah dia akan menambahkan 2 dan juga di sini ditambah juga. Tetapi di sini masih belum ada ya total belanjanya, berarti kita perlu mengedit lagi nih di bagian Visual Studio Code kita. Nah, kita coba cek lagi. Nah, berarti kita harus lihat nih, ngecek. Di sini ada props total all. Nah, ini sepertinya ada typo ya student X, L-nya ada 2. Nah, kita hapus nih. Karena di chart itu propsnya adalah totalnya dengan L1 ya. Ingat bahwa React itu case sensitive, sehingga harus sama nih nama propsnya gitu ya, biar propertinya terkirim. Nah, jika seperti ini itu harusnya sudah bisa. Coba kita lihat di browser. Kita refresh lagi. Nah, udah berhasil ya student X, kita menampilkan totalnya, tetapi ini masih terdapat error nih, yaitu tidak mendefinisikan image. Nah, kita coba periksa lagi. Nah, ini berarti student X, jika kita mendapatkan error ini, itu karena
ketika halaman ini di load, maka data di keranjang itu masih dalam proses load datanya gitu ya. Nah sementara dia itu langsung ditampilkan aturannya, Vector API atau database kita itu butuh waktu untuk ngeload data, sementara server kita selalu minta. Nah data itu sehingga nggak ada nih, belum ada artinya. Jadi kita perlu merubah sedikit lagi di dalam Visual Studio Code kita. Nah itu di bagian chart ini. Jadi kalau awalnya untuk di card kita udah buat ya seperti ini produknya, di load ketika kita servernya sudah berhasil meload data di database, sudah selesai. Jadi kita copy lagi product slangnya dan kita di sini sebelum chartnya di load gitu ya, kita pastikan bahwa sudah di load dulu data di products ya. Data products ini artinya sudah ada dulu gitu ya, baru tampilkan si chartnya. Di sama product slangnya di copy aja. Nah kemudian kita lihat hasilnya di browser, coba kita refresh. Nah udah ada ya Student X, sehingga data di chart ini baru ditampilkan kalau misalkan udah di load tuh data si products ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi data baru, misalnya yang solid gold ini di add to chart, nah ini datanya udah ada dan jumlahnya itu sudah mengakumulasikan dari sini ya, dia udah otomatis ditambahkan. Dan data ini tentunya udah update nih di dalam local storage kita. Jadi kalau kita ke application, kita lihat di chart itu ada dua data dengan produk dengan ID 1 dan juga data produk dengan ID 6 gitu ya. Sesuai dengan data yang kita buat di database. Tetapi di sini harusnya ada judul dari card ininya ya, Student X keranjangnya, tetapi ini nggak ada ya karena nama tadi harusnya penamaannya, karena di sini name ya masih. Nah sementara di JSON-nya itu untuk nama itu dia nama key-nya itu title bukan name. Jadi kita ubah aja di sini jadi title. Nah ini sudah rapi, harusnya sudah ada namanya ya. Tapi kan namanya masih panjang ya Student X, dan juga jadinya angkanya itu ke bawah. Dan ini kalau kita lihat card-nya ini ada yang panjang banget ya. Nah ini kurang enak dilihat nih. Jadi kita perlu sedikit manipulasi lagi untuk CSS-nya. Nah, kita bisa kembali ke Visual Studio Code. Oke, mungkin kita bisa ke dalam rapikan dulu bagian keranjangnya ya. Jadi yang awalnya W-nya full. Nah, ini kita buat panjangnya itu maksimumnya cuman di layer small ya, max WSM aja misalkan. Kemudian untuk bagian gambarnya biar nggak panjang ya, karena kalau kita lihat di browser, nah itu kan di keranjangnya gambarnya agak panjang ya Student X. Jadi kita mau batasi aja panjangnya biar semuanya rapi dan rata. Misalnya kita kasih nih di sini untuk biar dia nggak terlalu panjang. Nah kita kasih object cover, dan ini supaya dia nggak ketarik ya, gambarnya nggak ketarik. Oke, P2 rounded TLG, W-nya sepertiga, object cover aja. Kemudian kita definisikan tingginya, mungkin misalnya kita buat H-nya 20. Nah supaya nanti dia nggak seakan-akan gambarnya itu ketarik gitu ya, nggak ngeblur. Nah kita pakainya object cover. Coba kita lihat hasilnya di browser. Oke, tingginya udah sama ya Student X di sini. Gambarnya juga nggak ketarik, tapi lebarnya masih perlu kita modifikasi. Berarti kita balik lagi. Nah mungkin di sini kita set yang awalnya W-nya sepertiga, mungkin kita set jadi bentuk pixel 80 pixel aja. Coba kita lihat hasilnya di browser. Oke, ini udah lumayan rapi ya Student X. Kemudian kita balik lagi. Nah kita coba lihat ya Student X di sini untuk tulisan dari judulnya atau title-nya itu agak panjang ya, sampai tulisannya ada yang ke bawah nih untuk beberapa item. Jadi kita bisa potong aja Student X di sini biar card kita nggak keganggu gitu ya, biar kerapiannya terjaga. Berarti kita balik ke Visual Studio Code. Nah di sini di bagian title, nah di bagian nama kita perlu menggunakan sebuah JavaScript untuk pemotongan kalimat. Nah itu kita bisa langsung pakai yang namanya substring nih Student X. Di dalamnya itu ada dua buah parameter nih keterangannya ya, ada start mulai dari number berapa, enggak berakhir mau potong dari berapa sampai berapa gitu ya. Berarti kita mau potong dari awal kalimat, nah itu indeksnya 0, berarti ya dia pengindeksan.
dari awal indeksnya adalah 0 sampai misalnya kita mau buat dia hanya sampai 12 karakter, berarti kita bisa buat 12. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita bisa definisikan bahwa kalau dia ini terpotong gitu ya. Misalnya kita kasih tulisan titik-titik seperti ini. Jadi kalau misalnya titik-titiknya itu kita pakai penyatuan dengan sebuah JavaScript, kita bisa menggunakannya di luar dari tanda kurung kurawal. Jadi di sini kita letakin titik-titik sehingga menginformasikan bahwa ini merupakan kalimat yang terpotong gitu ya, student X. Jadi kalau kita lihat di browser, nah ini sudah kelihatan, tapi ini agak terlalu pendek ya, kalimatnya terlalu dipotong pendek. Mungkin kita bisa ubah lagi biar nggak terlalu pendek. Di sini mungkin kita ganti agak lebih panjang, mungkin 25 gitu. Coba lihat di browser. Nah ini lumayan ya, student X. Jadi dia akan memotong setiap dari kalimat ini, dia itu 25 karakter aja yang dimasukinnya. Jadi setiap kalimat itu beda-beda tuh, yang diambil hanya 25 karakter aja gitu ya. Nah ini sudah oke. Di bagian keranjang cardnya, kemudian kita beralih nih ke dalam card produknya gitu ya. Kalau kita udah di keranjang, kita di card produk sama ya student X, ini tulisan judulnya panjang, kemudian tinggi dari gambarnya juga nggak sama nih, dan juga kelihatan gambarnya itu seperti ketarik ya, seperti ini descriptionnya terlalu panjang. Nah kita bisa biar rapi aja, kita ke card produk. Mungkin di bagian judul dahulu kita bakal substring juga di title card, kita pakai lagi substring. Ini kita mau potong dari 0 sampai 20 misalnya. Kemudian yang perlu kita substring itu adalah bagian body-nya ya. Body card ini juga untuk description-nya itu kita substring juga. Jadi bisa kita langsung pakai substring. Soalnya kita mau buat 0 sampai 100 karakter. Kemudian biar kasih seakan-akan itu adalah potongan kalimat memberitahukan ke usernya, kita pakai titik-titik ya. Lakukan hal yang sama untuk di judul juga, kita misal tambahkan titik-titik. Lalu kemudian kita coba lihat hasilnya di browser terlebih dahulu ya. Kita coba lihat seperti ini. Jadi di title cardnya kita kasih substring 0 sampai 20, kemudian di bagian children untuk description itu kita kasih substring juga 0 sampai 100 ya, baru kita kasih titik-titik. Ketika kita lihat hasilnya di browser, nah maka udah lebih rapi ya, card kita udah sama nih ukurannya semua student X. Nah seperti ini. Jadi ini udah lumayan rapi dan juga gak ada nih tulisan yang ke bawah, oh ada nih sheet nih. Jadi kita bisa atur lagi substringnya, mungkin kita turunkan lagi. Untuk title cardnya misalnya 20 ini kita ganti jadi 18 kali ya. Coba lihat di browser, oke. Nah dia lebih rapi ya untuk pengaturan di styling CSS kita. Jadi kita udah berhasil nih mengimplementasikan add to chart, yang mana ketika kita refresh datanya itu udah ada di dalam keranjang kita tanpa datanya hilang, dan juga data yang di sini itu udah berdasarkan data dari database, yaitu kita gunakan si Vector API.